Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari. Sesuai dengan request dari Sobat Joker Trader, terdapat 22 emiten menarik untuk kita review. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. ISG di sini sesuai dengan perkiraan, ketika dia membreak pola bearish rising wedges pattern, lebar patternnya akan sesuai dengan lebar penurunan, dan target penurunan juga sudah tercapai di area demand yang sudah terbentuk di 6.528 sampai 6.490. 4 kali di retest, beberapa kali di retest dengan tail yang panjang baik pada candle bullish maupun candle bearish. Posisi demand ini masih cukup kuat, berkemungkinan besar akan menguji kembali area break bullish di 6.443. Selama area break bullish ini tidak mampu ditembus, saya pikir potensi untuk penurunan lanjutan ISG masih cukup kuat. Secara MACD dan RSI sendiri, saya pikir masih mengindikasikan distribusi dengan volume distribusi yang sudah mengalami berkurang akibat candle yang hari ini cukup menarik. Saham pertama yang akan saya review ada BBYB. Posisi BBYB saya ucapkan selamat pada tanggal 30 November kemarin, tepat kita beggar. Dan bagi teman-teman yang sudah melihat review sebelumnya, updating saham swing trade, kita sudah memberikan pandangan bahwa seharusnya kita sudah mengambil modal di posisi tersebut. Dan posisi sekarang membentuk target penurunan kembali. Paling tidak dia akan menguji kembali area demand-nya di 1980 sampai 1890. Posisi dari MACD dan RSI-nya juga masih indikasi bullish walaupun volume distribusinya cukup meningkat. Lalu ada saham ITMG. Posisi saham batubara di sini lagi-lagi akan menguji area supply-nya, ada di 22.100 dan juga di 25.400. Itu merupakan target-target terdekat untuk mengisi saham Windrest yang berkemungkinan besar tetap ada. Di sini ada MACD dan RSI-nya juga masih mengindikasikan bullish. Selama dia tidak patah, kalau kita buat trend line, kalau dia tidak patah, saya pikir masih cukup menarik untuk saham ITMG. Selanjutnya ada saham kesehatan, INAF. Indofarma di sini kemarin mencoba retest area resisten di sini cukup kuat ya, tepat high-nya di 2650. Di sini ada resisten yang cukup kuat, dan sini bisa kita jadikan alasan bagaimana rejection terjadi untuk saham INAF. Dan paling tidak, jika teman-teman tertarik untuk saham INAF, bisa memperhatikan area pantulan yang bisa saja terjadi di area 2350. Teman-teman bisa mengambil posisi di sini untuk buy jika teman-teman memang tertarik untuk saham INAF. Tetapi jika teman-teman berposisi nyangkut, saya pikir chances untuk menjual bisa saja dipertimbangkan ketika ada pullback di 2350 menuju ke atas. Tetapi jika tidak ada pullback malah justru ke bawah, teman-teman harus mengurangi posisi atau cut loss ya. Ingat, belum ada sentimen kuat untuk sektor kesehatan sejauh ini. Selanjutnya ada saham kertas dan kayu, ada SWOT. Posisi SWOT ini sesuai dengan review sebelumnya yang sudah saya uraikan. Area entry terbaik adalah area entry resistance become support di 149. Dan selama 3 hari berturut-turut sudah diuji dan cukup kuat juga. Tanggal 1 Desember diberikan arah oleh salah satu influencer atau salah satu bandar atau salah satu kekompakan market bisa membuat SWOT ini arah. Tetapi koreksi yang cukup hebat hari ini, kalau kita lihat dari volume pembelian dengan volume penjualan, hampir sama kekuatannya. Dan mungkin saja area
177 bisa menjadi gambaran untuk penolakan saham SWOT terkonfirmasi break dari pattern yang sudah terbentuk. Dan kalau kita lihat, ini adalah pattern bearish channel. Jika bearish channelnya sudah di break, maka potensi reversalnya sudah bisa kita lihat. Dan kalau kita lihat juga secara seksama, area target kenaikan juga sudah tercapai di area 219. Jika teman-teman memang tertarik untuk saham SWOT, paling tidak teman-teman bisa memantau nanti di bawah 170 apakah ada area pantulan atau tidak. Biasanya ketika dia mantul di area trendline support, dia bisa merejection kembali, pullback kembali dengan posisi kuat. Jadi besok bisa kita lihat, apalagi besok juga hari Jumat ya, mungkin saja ada volatilitas di saham SWOT. Secara MACD dan RSI baru saja mengindikasikan akumulasi. Selanjutnya ada saham WMUU. Saham ayam-ayaman ini masih cukup kuat. Kalau kita lihat, ini ada area demand di 154 sampai 149. Dengan area low yang sama hari ini, kalau kita lihat dengan garis besar, ini merupakan area support terkuat juga. Jika memang ada pullback yang terjadi, teman-teman bisa memperhatikan dan potensinya akan menguji area resisten yang berada di 172. Dan jika area 172 bisa dijebol dengan volume yang kuat seperti yang terjadi di 2 September, bisa saja langsung menyentuh area resisten lanjutan di 186. Dan ini merupakan pergerakan untuk saham WMU. Dari MACD dan RSI masih mengindikasikan distribusi. Lalu ada saham properti Summarecon Agung. Posisi Summarecon Agung kalau kita lihat di sini ada area support pertama dan ini area support kedua. Jika teman-teman tertarik untuk saham Summarecon, paling tidak bisa menunggu area 800 atau 765. Dan kalau kita lihat di sini ada area sideways yang cukup kuat dan bisa dipantau menjadi area alasan untuk entry. Area resisten yang berkemungkinan jika ada pullback, maka targetnya bisa di 880. Yang kedua itu ada di 900. Cukup dekat targetnya karena kita melihat dari volume akumulasinya juga masih belum terlalu ramai. Jadi saya pikir alasan distribusi sudah cukup jelas dan bisa mengambil posisi di buy on weakness. Selanjutnya ada konstruksi PTPP. PTPP di sini sebelumnya saya memprediksi yang membentuk pola inverted hammer. Inverted head and shoulder. Tetapi karena batal dan dia tidak mampu merefleksi area resisten di 1355, maka kita ganti strategi. Ganti strategi yang saya maksud, kalau kita lihat di sini ada area support dan bisa menjadi area pantulan di 1060 dan low hari ini adalah 1060 dan tepat sesuai dengan basic teknikal yang sudah saya pahami. Apakah 1060 ini cukup kuat? Kita bisa katakan cukup kuat. Mengapa? Karena ada identik di retest beberapa kali dan membentuk area sideways. Paling tidak PTPP harus membentuk area sideways juga seperti pada waktu lampau dan berkemungkinan akan pullback menuju area resistennya di 1155 dan target kedua resisten yaitu ada di 1270. Tetapi jika teman-teman tidak ingin entry terlalu cepat di 1060, teman-teman bisa menunggu di area support kedua itu di 1000 dan teman-teman bisa mengambil posisi dengan melakukan entry bertahap dia. Ingat konstruksi salah satu saham swing trade kita, dan saya sudah mengingatkan kepada teman-teman untuk taking profit. Jangan sampai ada saham-saham yang nyangkut untuk di portofolio ya, apalagi saham swing trade Sobat Joker Trader. Posisi ARKA di sini membentuk candle doji. Tetapi candle doji-nya bukan berbentuk candle dragonfly sebagai pertanda reversal yang cukup kuat. Posisi di sini dia berhenti di area 56 dan ini salah satu cara trading teman-teman untuk trading di saham gocapan. Teman-teman bisa entry di 56, taking profit di 59 dan 63, bisa entry di 59, taking profit di 63 dan 67, posisi cut loss-nya di 56 dan seterusnya dan seterusnya. Secara MACD dan RSI masih indikasi distribusi. Selanjutnya ada saham Hope.
posisi HOP di sini sudah tidak sesuai dengan arah trading plan kita, karena kita akan melakukan buy ketika HOP berada di atas 101. Dengan posisi sekarang trading plan yang sudah gagal, maka kita buat skenario baru. Kalau kita tarik secara garis pattern yang cukup kuat, maka berkemungkinan besar target lanjutannya bisa di bawah 70 atau di bawah 80. Dan kalau kita lihat batas low-nya tidak ada lagi ya, karena ini sudah lower low. Paling tidak sekali lagi HOP harus membentuk area base. Jika dia membentuk area base yang signifikan dan menarik untuk kita pantau untuk reakumulasi kembali, itu menjadi sangat menarik. Tetapi jika tidak membentuk area sideways, biarkan dulu untuk turun saham HOP. Selanjutnya ada saham media SCMA. Posisi SCMA terbaru di sini kalau kita lihat ada area resistance become support, kita tarik di 346 dan berhasil dijebol. Dan ini berkemungkinan besar membentuk triple top. Bahaya sekali jika terkonfirmasi triple topnya dan breakout ke bawah dengan volume yang cukup besar besok, maka target lanjutan penurunan saya pikir bisa-bisa saja menuju area 276. Hati-hati untuk saham SCMA jika teman-teman memiliki posisi, atau bisa mengurangi posisi terlebih dahulu untuk menunggu pertimbangan apakah bisa mencapai area 276, teman-teman ambil lagi posisi. Secara MACD dan RSI juga masih indikasi distribusi. Lalu ada saham high risk, high gain, high profit di Indo. Posisi Indo kalau kita lihat sudah break dari 112 yang termasuk area entry kita ya. Jika teman-teman trading di saham fast trade, dan kalau teman-teman trading paling tidak teman-teman bisa ambil untung tipis-tipis saja, bisa ambil di 117, bisa ambil di 121 dengan cara trading tepat. Entry di 112 langsung entry jual di 117 dan 121. Jika memang refleksinya masih turun jauh, di sini ada demand gap yang bisa teman-teman tunggu. Demand gapnya itu di 94, bisa mengambil posisi ya, jika teman-teman memang tertarik untuk saham Indo. Target penurunan jika hari ini close di 112, paling tidak dia turun lagi bisa mencapai 14%, minimal 2 kali ARB. Secara MACD dan RSI masih indikasi distribusi. Selanjutnya ada saham Kota. Saham Kota di sini sudah sesuai dengan low yang sama di tanggal 21 Juli dan low hari ini ya juga sama di 95. Jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan entry di 95-nya dengan cut loss di bawah 90. Jika teman-teman ingin trading di saham Kota dengan pertimbangan profit bisa di atas 100 ya. Taking profitnya bisa di atas 100. Secara MACD dan RSI juga masih mengindikasikan distribusi. Lalu ada ACES. Salah satu saham retail ini juga membentuk lower low baru. Dan kalau kita lihat target lower low barunya paling tidak menuju area support di 1150. Teman-teman bisa menunggu dulu di area tersebut untuk melakukan posisi entry pertama. Jika area tersebut sudah sampai, teman-teman bisa menunggu di bawahnya lagi, paling tidak di 970 untuk entry kedua. Karena posisi corona juga kembali membumingkan, ada virus baru dengan varietasnya itu Omicron. Nah, itu yang cukup mengerikan ya, karena kebal dari vaksin ya. Infonya seperti itu. Jadi saya pikir beberapa saham retail yang memiliki toko, memiliki produk harus kontak langsung. Dia semakin sepi ya dampaknya. Jika tokonya semakin sepi, produk tidak dapat dijual secara maksimal, maka income yang didapatkan perusahaan juga cukup terdampak kurang. Jadi wajar saja ACES mengalami pengurangan harga sahamnya secara drastis secara 3 harian ya. Paling tidak teman-teman bisa memantau 1150 untuk area support pertama dulu. Secara MACD dan RSI masih indikasi distribusi. Selanjutnya ada saham DGIK. Posisi DGIK di sini sudah mencapai area taking profit di 185 dan 172. Sebelumnya teman-teman yang melakukan trading di saham ini membatasi, saya pikir bisa di sell on trend saja di area gap, dan hari ini diberikan lebih ya di 185.
Target lanjutan jika dia mampu melewati area high-nya terakhir di 198 paling tidak. Jika kita melihat pola swingnya, jika dia break dengan maksimal, paling tidak dia bisa lanjut mencapai area 240 untuk target lanjutan untuk saham DGIK. Bagi teman-teman yang tertarik, paling tidak bisa menunggu dulu dia break di 198 untuk follow trend, melakukan pembelian buy on breakout. Tetapi jika teman-teman belum memiliki saham DGIK, bisa hindari dulu atau bisa menonton dulu pergerakan saham ini. Selanjutnya ada saham batubara KKGI. Posisi KKGI di sini masih sesuai dengan area entry di 288 dengan harapan taking profit di 320. Support pertama di bawah ada di 262 dan support kedua itu ada di 240. Itu merupakan area entry secara bertahap. Secara MACD dan RSI juga masih mengindikasikan akumulasi. Menarik jika teman-teman memang tertarik untuk saham KKGI, bisa entry di 288. Stop loss ketat. Lalu ada saham Wika. Posisi Wika di sini hampir sama sesuai dengan PTPP. Terakhir kita melakukan analisa di bentuk pola ascending triangle tetapi breakdown ke bawah, patah trend dan mencoba bertahan di area demand di 1215 juga patah dan masuk area entry yang merupakan area entry resistance become support yang terjadi di 1115 dan pullback 2% hari ini. Berkemungkinan akan menuju area supply-nya diuji kembali. Jika area supply-nya cukup diuji dengan volume yang sangat signifikan, akan lanjut menuju area 1350. Secara MACD dan RSI seharusnya masih distribusi. Selanjutnya ada saham BEPS. Saham BEPS di sini terus membuat pola higher high. Jika teman-teman masih tertarik untuk saham BEPS, paling tidak bisa memasang trailing stop saja dan pasang trailing stop terakhir itu di area low terakhir itu paling tidak di 3960. Jika teman-teman sudah memiliki saham BEPS. Jika teman-teman belum memiliki saham BEPS, saya pikir hindari dulu untuk saham ini ditradingkan. Baik, kita akan updating. Ada saham swing trade yang teman-teman inginkan. Ada pola flag di Bank Agro. Posisi Bank Agro di sini masih cukup bertahan dan kalau kita lihat ada target yang ingin kita capai. Yang pertama di 1960 dan low-nya sudah sama ya. Di sini ada area low yang sudah cukup kuat di 1950 dan di bawah 2000 teman-teman bisa mengambil posisi untuk akumulasi. Apalagi jika diberikan kesempatan untuk entry di 1600-an. Sangat menarik. Karena Bank Agro salah satu bank nasional yang berkemungkinan menjadi bank digital terbaik ya, secara nasional juga. Jadi masih cukup banyak harapan para trader, para investor terhadap Bank Agro ini. Target secara teknikal, jika dia mampu break bullish di area 2350, saya pikir optimal menuju area all time high baru di atas 2900. Selanjutnya ada saham MLPL. Salah satu emiten investasi di sini sudah break dengan pola double bottomnya dan masih di posisi retest terakhir di 404. Area yang akan diuji ada 488 merupakan supply gap pertama dan juga supply gap kedua yaitu ada di 514. Itu merupakan target terdekat untuk saham MLPL. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Selanjutnya ada saham BCAP. Posisi BCAP di sini terus mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kalau kita melihat low terakhir secara time frame weekly, apakah ada low terakhir? Low terakhir itu ya di sini kalau kita lihat apakah di bawah 50 ya paling tidak 56 menjadi low terakhir untuk saham BCAP. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham BCAP paling tidak bisa menunggu dulu ya di 56 dan ini merupakan salah satu saham MNC. Belum ada ketertarikan menarik untuk saham MNC untuk rally kembali ya. Harap hindari dulu untuk trading di saham-saham MNC. Lalu ada saham batubara lain, ada DOIT. Posisi DOIT di sini kalau kita lihat secara pantulan dia pullback dari posisi resistance become support pada waktu lampau yang terjadi di bulan Oktober tahun lalu.
Dan posisinya akan menguji kembali area resisten pertama di 290 dan resisten kedua bisa menjadi target optimal taking profit di 320 dan berkemungkinan jika memang polanya sangat cantik, kita berharap dia mampu membentuk pola inverted head and shoulder dengan target kenaikan secara optimal di atas 350. Karena saham DOT salah satu saham yang belum rally secara cepat ketika batubara mengalami peningkatan harga ya. Secara MACD dan RSI masih mengindikasikan distribusi. Dan yang terakhir dari emiten kesehatan, dari sektor kesehatan ada jarum suntik yaitu IRA. Posisi IRA di sini masih cukup menarik karena dia masih meretest area resistennya kembali di 2070. Dan area support terdekat paling tidak bisa turun di 1840. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mengambil posisi jika dia mampu melewati area 2070. Teman-teman bisa mengambil posisi dan taking profitnya saya pikir terdekat bisa di 2210. Dan taking profit kedua itu bisa di 2390. Tetapi jika teman-teman belum memiliki posisi, teman-teman bisa menunggu di 1840 untuk posisi yang cukup aman. Jadi pertimbangkan cara trading dan trading plan teman-teman untuk menghindari resiko kerugian yang cukup besar. Karena belum ada sentimen penting terkait sektor kesehatan akan rally kembali. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan dan cukup singkat pada hari ini. Jika teman-teman tertarik bisa like, komen, dan subscribe. Dan juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Jika teman-teman tertarik untuk basic teknikal bisa hubungi saya dan kita bisa belajar bareng untuk trading mandiri bersama Sobat Joker Trader. Saya ucapkan terima kasih.